di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Pergilah kepada semut. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amsal 6 ayat 6. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa malas? 1 atau 2 kali kita pernah menjadi malas. Tetapi yang menjadi masalah bila kemalasan sudah menjadi tabiat, ditandai dengan tidak adanya gairah untuk mengerjakan sesuatu atau selalu menunda waktu. Pemalas tidak suka melihat jam yang terus berdetak karena ia merasa detak jarum jam berjalan begitu cepat. Orang seperti ini disebut tidak bijaksana karena ia akan selalu membuang waktu percuma dengan melakukan pekerjaan sia-sia. Raja Salomo memuji etos kerja orang yang rajin. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Ia menunjukkan bahwa semut adalah hewan yang dapat mengatur dirinya sendiri. Meskipun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ayat 7. Tetapi semut dapat produktif. Semut akan tetap sibuk meskipun mereka tidak mempunyai keperluan yang mendesak. Karena ia menumpuk persediaan di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen, ayat 8. Mari kita belajar menjadi bijaksana dalam menggunakan waktu seperti semut. 1. Perhatikanlah semut, ayat 6. Salomo menyapa pembaca dengan istilah hai pemalas. Kata pemalas terdapat 14 kali dalam Amsal. Biasanya kata ini didefinisikan sebagai orang malas atau dapat pula diterjemahkan tidak pernah maju dan hanya menantikan kegagalan. Penulis Amsal ini mencela orang pemalas. Bukan sekedar menyangkut kemalasannya, melainkan juga menyangkut dosa yang terkait dengan kemalasan itu. Ia bukan sekedar memuji sifat hemat dan rajin, tetapi juga mengutuk sifat-sifat yang memadukan kemalasan dan kelicikan. Pergilah kepada semut merupakan sebuah perintah kepada orang yang malas. Padahal manusia mendapat didikan lebih daripada binatang-binatang di bumi. Ini menunjukkan bahwa etos kerja manusia sudah begitu merosotnya sehingga harus belajar hikmat dari serangga yang paling hina. Sikap pikiran yang dikehendaki adalah perhatikanlah lakunya. Pemalas menjadi malas karena ia tidak memperhatikan. Kita harus memperhatikan laku mereka, mencermati dengan tekun apa yang mereka perbuat, agar kita bisa berbuat hal yang serupa. 2. Semut binatang yang rajin. Secara umum, pelajarilah hikmat, perhatikanlah dan jadilah bijaksana. Secara khusus, belajarlah untuk menyediakan roti di musim panas. Maksudnya, kita harus mempersiapkan diri untuk masa depan dan jangan hanya memikirkan saat ini. Jangan menghabiskan semua dan tidak menyimpan apa-apa. Bijaklah dalam mengatur kebutuhan hidup secara jasmani, terlebih lagi dalam hal yang bernilai kekal. Bahkan di musim panas, ketika cuaca panas, semut sibuk mengumpulkan makanan dan menyimpannya, dan tidak bermalas-malasan atau bersenang-senang. Semut membantu satu sama lain. Jika yang satu mempunyai sebutir gandum yang terlalu besar untuk dibawanya pulang, maka teman-temannya datang untuk membantu. Berhikmatlah memanfaatkan musim yang menguntungkan, karena apa yang bisa dilakukan pada waktu itu mungkin tidak bisa dilakukan sama sekali di waktu lain. 3. Semut tidak pernah berkekurangan, ayat 9 sampai 11. Semut tidak memiliki pemimpin, pengatur dan penguasa, tetapi melakukannya sendiri dengan mengikuti naluri alam. Lebih memalukan lagi kita yang dalam keadaan yang sama tidak mengikuti tuntutan-tuntutan akal budi dan hati nurani kita sendiri. Padahal kita mempunyai orang tua, guru-guru, dan hamba-hamba Tuhan untuk mengingatkan kita akan kewajiban kita untuk menegur kita jika melalaikannya dan memanggil kita
untuk mempertanggungjawabkannya. Para pemalas harus dibangunkan dengan bertanya, berapa lama lagi engkau membuang-buang waktumu? Selama memberi peringatan, kemiskinan dan kekurangan pasti akan datang menimpa orang-orang yang malas bekerja. Jika orang melalaikan urusan-urusan mereka, mereka bukan saja tidak akan maju, tetapi juga akan mundur. Kemiskinan dan kekurangan akan datang tanpa bisa ditahan. Seperti orang yang bersenjata yang tidak dapat engkau lawan dengan apa yang ada padamu. Sahabat Iktus, marilah kita memperhatikan semut agar bertambah bijaksana dalam mempergunakan waktu hidup. Apa saja pelajaran berharga yang kita dapatkan? Mengelola waktu dengan bertanggung jawab adalah prinsip pertama untuk menjadi bijaksana. Bertanggung jawab atas waktu hidup berarti mengatur setiap waktu dengan sesuatu yang berguna dan bernilai kekal. Lihatlah bahwa ini bukan hanya tentang kehidupan secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Saya belajar dari semut untuk dapat saling memperhatikan dan bekerja sama dengan setiap orang yang ditempatkan di sekeliling saya. Juga bagaimana semut memikirkan segala sesuatu bukan hanya untuk yang terjadi pada masa kini, tetapi jauh ke depan. Rajin, pangkal pandai, hemat, pangkal kaya menjadi peribahasa yang mewakili kekuatan kerja semut-semut itu. Dari awal peradaban manusia, Tuhan Allah menciptakan kita untuk bekerja dan mengelola bumi. Ia ingin agar saya rajin bekerja. Orang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya sedia belajar dari semut untuk menjadi bijaksana? Pelajaran apa yang saya dapatkan dari semut? Apa yang saya dapatkan jika saya bertindak rajin seperti semut? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena Engkau telah menyelesaikan semua dosa saya di dalam diri-Mu di kayu salib, termasuk dosa kemalasan saya. Saya menyadari bahwa Engkau tidak mau memberkati orang yang malas. Karena itu tolong saya untuk selalu menggunakan waktu dengan hal-hal yang berguna, mengerjakan segala sesuatu dengan antusias dan maksimal. Ya Yesus, saya ingin dalam waktu hidup saya mengerjakan sesuatu yang bernilai kekal bagi kerajaan-Mu. Maka saya akan menjadi kaya di dalam Engkau. Amin. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu